Halo pemirsa semua, apa kabar dan selamat malam. Saya ingin sekali berbagi cerita, cukup mistis dan berkesan bagi saya, khususnya yang tidak terlalu banyak memahami dan menghayati atau memperhatikan tentang kekuatan alam gaib. Apalagi mungkin spirit leluhur pendahulu kita yang jauh lebih lama eksis dari kita semua, ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Meskipun saya mencintai sejarah Jawa dan Nusantara, namun sensitivitas saya agak rendah, terutama yang berhubungan dengan indera keenam dan alam-alam lain di luar alam kasat mata. Pemirsa, saya ingin curhat tentang pengalaman saya minggu kemarin. Cerita ini benar-benar adanya, bukan hoak, bukan karangan, dan bukan kebohongan. Saya sibuk membuat templates atau bahan untuk klip perdana saya yang berjudul Kisah Cinta Raja Amangkurat I. Nah, mulailah saya membuat satu persatu klip voice recording. Saya membuat voice record tersebut dari Samsung Tab saya. Lalu saya pindah ke HP Huawei saya, satu persatu hingga selesai. Saya beri nama file tersebut mulai dari nama Raja Amangkurat I Part A sampai dengan Raja Amangkurat I Part W. Berarti ada 22 voice recording saat itu. Saya kerjakan selama 3 malam berturut-turut. Pada hari keempat atau pada hari ketiga, saya lupa. Saya bahagia sekali. Sambil saya beranjak dari tidur, saya buka laptop saya. Karena teks semua ada di dalam laptop. Karena huruf-huruf sengaja saya besarkan. Jadi saya bekerja dengan 3 perangkat dan 2 headphone. Saya bahagia karena apa? Karena saya pikir 22 voice over songs tersebut, hasil rekaman saya itu sudah beres semua. Tinggal dimasukkan ke Viva Video atau KineMaster. Saya sengaja memilih Viva Video karena saya sudah terbiasa memakainya. Saya beranjak dari tempat tidur saya. Seperti biasa, saya pilih jam 1 malam karena hening. Rumah saya dekat dengan 2 masjid, jadi sering ada suara azan dan suara mengaji. Oleh karena itu, saya selalu bekerja di malam hari. Membuat klip apapun selalu di malam hari. Dan betapa kagetnya saya, pemirsa. Shot klip saya semua hilang. Dalam arti, file masih ada, tapi suara nggak ada, tinggal musiknya saja. Saya langsung lemas, saya harus mengulang dari awal, agak kesal juga, dan sedih. Saya cari di Google, di source file di laptop saya. Juga sama, ada semua file MP3 tersebut, tapi suara saya lenyap. Sisa hanya suara background musik saja. Dari file A hingga W lenyap semua suara saya. Saya buka satu persatu karena saya belum percaya terhadap apa yang terjadi. Tetapi benar adanya, semua hilang. Anehnya, ada satu file yang tetap utuh. Lalu saya open file tersebut. Suara saya ada berikut musik backgroundnya. Saya makin heran. Dan yang lebih heran lagi, file yang utuh tersebut adalah file yang bercerita tentang bahwa raja sebenarnya tidak membunuh Ki Dalang. Mungkin orang-orang kerajaan kepercayaan raja yang melakukannya tanpa sepersetujuan sang raja. Waktu itu, saya masih belum sadar. Lalu segera saya membuat ulang voice over A hingga W. Anehnya, setiap selesai membuat, file tersebut langsung hilang.
Saya cari di My Documents juga tidak ada. Saya jadi kesal. Saya sempat buat lagi dan lagi. Anehnya, file yang bernama lain selalu hilang. Tetapi file yang saya namai Raja A, Raja B, dan seterusnya itu masih tetap eksis. Saya ada ide. Biar tidak cepat hilang, buru-buru saya kirim dulu lewat WhatsApp saya ke HP saya yang lain. Dan itu berhasil. Lalu muncul keanehan lain yang buat saya jutek. Yaitu lagu-lagu yang saya pilih selalu gagal. Justru yang terputar selalu lagu-lagu itu saja. Kalau tidak lagu Renaissance atau Heartbroken atau Earnest atau Golden Cakes. Sedangkan saya maunya satu lagu satu klip dengan lagu berbeda dengan yang lain-lainnya. Dan lagu-lagu yang agak rancak ritmenya. Karena sudah terlalu malam, jam 2 saya tertidur. Dan HP saya terputar sendiri file tadi dengan suara nyaring. Padahal saya tidak setting apapun. Dan HP tertancap headphone masih tertanam di telinga saya. Hari selanjutnya saya kembali bekerja membuat klip saya yang terbengkalai. Saya ulangi dari awal semuanya. Jadi total saya kerja 3 kali. Betapa capeknya waktu itu. Tiba-tiba saya tersadar, bukankah saya ini seperti pencuri? Iya, mencuri kisah sejarah yang angker dan bingit. Seharusnya saya tidak seperti ini. Seharusnya saya meminta izin terlebih dahulu. Ibaratnya minta izin kepada yang mempunyai cerita, kepada 3 pihak tokoh utama tersebut, dengan cara berkirim doa terlebih dahulu. Oh, alangkah tidak sopannya saya selama kemarin itu. Saya segera duduk, merapikan duduk saya dengan sopan dan konsentrasi saya. Dengan serius saya berkata bahwa saya memohon maaf. Dan dengan ini saya mohon diberi izin. Lalu saya kirim doa untuk Nabi Muhammad saya SAW. Setelah itu saya berkirim doa Al-Fatihah untuk Raja Amangkurat I. Setelah itu saya baca lagi Al-Fatihah yang ketiga untuk Ki Dalang Panjang. Saya baca lagi Al-Fatihah yang keempat untuk Nyi Ratu Mas Malang. Begitu seterusnya setiap file A sampai W, saya berdoa terlebih dahulu. Sungguh aneh bin ajaib. Seketika itu pula semuanya jadi lancar. Oh ya, memori di 3 perangkat saya masih penuh, masih banyak. Dan saya memakai jaringan wifi yang super cepat. Jikalau ada delay dalam penyimpanan, seharusnya file-file MP3 setelah saya scan itu muncul semua. Namun ini tidak muncul. Setelah saya tunggu seharian, jadi aneh dan bikin saya stres waktu itu. Di waktu sebelum saya sadar akan kekuatan metafisik dari cerita ini. Oh ya, ada satu hal yang sangat luar biasa yang bikin saya kaget, yaitu di salah satu file saya ada suara tangis lirih perempuan, kira-kira selama 3 detik. Padahal saya tidak mendesak bersedih waktu itu, ataupun sesenggukan. Saya juga tidak sedang terisak tangis. Saya kaget sampai jatuh dari kursi saya. Tetapi saya tidak lekas merinding. Lalu saya cepat-cepat berdoa dan meminta maaf. Jadi selama edit file tersebut, saya awali juga dengan doa Al-Fatihah.
Bahkan saya selalu berkata, "Ya Allah, semoga arwah raja diterima oleh Allah, diampuni semua kesalahan, dan hidup tenang di alam kubur di sana." Juga untuk Ratu Truntu Malang dan Kanjeng Dalang Mas Panjang. Saya juga selalu berujar bahwa niat saya membuat ini hanya untuk menumbuhkan cinta akan sejarah Jawa pada generasi muda saat ini. Dan saya hanya menyampaikan isi cerita, bukan menyimpulkan atau menjustifikasi para tokoh di dalam cerita itu. Setelah itu, rambut saya banyak yang berdiri naik semua. Dan ada hawa angin berputar-putar di dalam kamar saya. Sedangkan saya tidak menyalakan AC, dan kamar saya tersebut anti lembab dan kedap suara. Begitulah, setelah semuanya rampung di hari ketiga, saya berdoa lagi dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian para leluhur dan semuanya. Dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadilah klip tersebut dengan susah payah. Akhirnya jadi. Bahkan suara saya, jika Anda dengar hasil klip itu, betapa berat dan berat suara saya. Seperti ada yang tertekan di leher saya. Entahlah, seperti tidak sembarang huruf dan kata yang harus disampaikan karena otak saya masih sadar, tetapi pikiran saya tertuju pada setiap kata-kata itu seperti berat sekali. Dan saya berpikir kalau kata-kata tersebut seumpama prasasti, apalagi yang menyangkut kisah besar leluhur yang maha sakti pada zaman dahulu. Dan kesaktian itu masih terasa hingga sekarang. Pemirsa, itulah kejadian-kejadian selama saya membuat klip tentang kisah cinta Raja Amangkurat I Mataram. Wallahu a'lam bishawab. Semua kebenaran ada pada Allah semata. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalam.